Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, para sahabat-sahabat yang berbahagia dan yang saya hormati, saat ini Indonesia pada khususnya dan juga negara-negara lain pada umumnya telah berada pada periode modern yang dibuktikan dengan berbagai perkembangan teknologi yang ditandai dengan kegiatan yang serba otomatisasi dan digitalisasi di berbagai bidang kehidupan manusia. Maka era ini disebutkan oleh para ahli, oleh para pakar sebagai periode revolusi industri 4.0. Kehadiran era 4.0 ini sangat berpengaruh terhadap semua sisi kehidupan manusia. Baik dia itu berdampak pada sisi negatif maupun pada sisi positif. Banyak di antara komponen-komponen kehidupan manusia mengalami kemajuan dan perkembangan yang sangat pesat dengan adanya inovasi kreatif dari revolusi industri 4.0 ini. Termasuk juga dalam hal ini yang juga ikut berkembang yaitu bidang pendidikan. Tanpa terkecuali lembaga pendidikan pondok pesantren. Oleh sebab itu maka pondok pesantren harus dapat mengambil peluang dan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh era revolusi industri 4.0 ini. Hal ini sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ghasyiyah 17 hingga 20. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Maka apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umatnya untuk memanfaatkan teknologi yang ditawarkan ini dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Begitu juga lembaga pendidikan pondok pesantren. Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan harus cepat dan tanggap dalam memanfaatkan peluang-peluang yang dihadirkan oleh kemajuan era ini, agar ia mempromosikan berbagai keunggulan yang dimilikinya melalui teknologi dan kemajuan teknologi ini. Di samping itu, pondok pesantren juga harus memanfaatkan tantangan yang muncul dari era ini menjadi sebuah peluang dengan menawarkan berbagai alternatif khususnya dalam bidang pendidikan. Maka dari itu lembaga pendidikan harus melibatkan kemajuan teknologi ini sebagai bagian dari strategi dalam pengembangan dan menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan. Di samping itu, untuk menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dan merespon perkembangan periode era
industri ini, maka paling tidak ada dua sistem yang harus diterapkan oleh pondok pesantren. Yang pertama, sistem klasikal. Maksudnya adalah pondok pesantren harus membuka lembaga pendidikan formal yang berjenjang mulai dari tingkat RA sampai kepada lembaga pendidikan tinggi. Yang kedua, sistem takhasus, yaitu pondok pesantren harus menekankan pendidikan life skill atau pendidikan keterampilan, khususnya dalam bidang pendidikan dan pengembangan keterampilan bidang teknologi ini. Oleh sebab itu, maka pondok pesantren perlu meningkatkan life skill, harus meningkatkan keterampilan santrinya, sehingga pada proses pembelajaran, dalam proses pembelajaran dan pendidikan di pondok pesantren tidak hanya difokuskan pada pendidikan dan pendalaman ilmu keagamaan saja atau tafaqquh fiddin, namun juga sangat perlu dibekali dengan keterampilan atau life skill yang juga disebut dengan tafaqahu bi teknologi wa life skill, yang sangat bermanfaat bagi mereka, sebagai bekal bagi mereka untuk menghadapi tantangan zaman, berkontribusi di tengah masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman era revolusi industri 4.0 ini. Dengan bekal tersebut, maka santri tidak akan terkucilkan oleh perkembangan dan kemajuan zaman. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.